Assalamualaikum ya asdiqo, ahlan, wa sahlan, wa marhaban. Perkenalkan, saya Ade Rahmawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah bahasa Arab, yaitu na'at dan man'ut. Ma huwa an-na'tu wal man'utu? An-na'tu huwa lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu fayusammal ismul mawsufu man'utan. Na'at adalah lafaz menunjukkan sifat isim yang sebelumnya dan dinamakan isim yang disifati itu adalah man'ut. Jadi, secara ringkasnya itu adalah sifat yang disebutkan dalam sebuah isim itu adalah na'at, sedangkan isim yang disifati itu adalah man'ut. Bagaimana sih penggunaan kata sifat dalam bahasa Arab? Penggunaan kata sifat dalam bahasa Arab itu ada bersyarat. Yang pertama, harus sama jenisnya. Kalau kata isimnya itu mudzakkar atau laki-laki, maka kata sifatnya juga harus ikutan mudzakkar. Contohnya nih, baitun kabirun, yang artinya rumah yang besar. Sebaliknya, kalau kata isimnya itu mu'annas atau perempuan, maka kata sifatnya juga harus ikutan mu'annas. Jadi pakai ta marbutah tuh. Contohnya, madrasatun kabiratun. Syarat yang kedua yaitu harus sama adat atau jumlahnya. Kalau kata isimnya itu mufrad atau satu, maka kata sifatnya juga harus ikutan satu. Contohnya, thalibun mahirun, yang artinya seorang murid laki-laki yang pintar. Selanjutnya, kalau kata isimnya itu tasniyah atau dua, maka kata sifatnya juga harus ikutan tasniyah. Contohnya, thalibani mahironi, yang artinya dua murid laki-laki yang pintar. Begitupun juga, kalau kata isimnya itu jama' atau lebih dari dua, maka kata sifatnya juga harus lebih dari dua. Contohnya, thalibuna mahiruna, yang artinya banyak murid laki-laki yang pintar. Selanjutnya, syarat yang ketiga, yaitu harus sama makrifat atau nakirahnya. Perbedaan makrifat dengan nakirah itu apa sih? Makrifat itu kata yang sudah jelas pelakunya, yang ditandai dengan alif lam dan memiliki makna itu. Kalau kata isimnya itu makrifat, maka kata sifatnya juga harus ikutan makrifat. Contohnya, al-mu'allimus sabir, yang artinya guru laki-laki itu sabar. Sedangkan nakirah itu adalah kata yang belum jelas pelakunya atau belum diketahui pelakunya, yang tidak memiliki tanda alif lam. Kalau kata isimnya itu nakirah, maka kata sifatnya juga harus ikutan nakirah. Contohnya, mu'alimun sabirun, yang artinya seorang guru laki-laki yang sabar. Syarat yang terakhir itu adalah harus sama harokat terakhirnya. Saya ambil dari contoh ketiga syarat tadi. Contoh yang pertama yaitu harokat terakhirnya domatain, baitun kabirun, madrasatun kabiratun, thalibun mahirun, mu'allimun sabirun. Kalau kata isimnya diakhiri dengan domatain, maka kata sifatnya juga harus diakhiri domatain. Contoh yang kedua yaitu diakhiri dengan harokat kasroh. Contohnya, thalibani mahironi. Kalau kata isimnya diakhiri dengan harokat kasroh, maka kata sifatnya juga harus diakhiri dengan harokat kasroh. Contoh yang ketiga yaitu harokat terakhirnya fathah. Thalibuna mahiruna. Kalau kata isimnya itu diakhiri dengan harokat fathah, maka kata sifatnya juga harus diakhiri dengan harokat fathah. Contoh yang keempat yaitu harokat terakhirnya domah. Mu'allimus sabirun. Kalau kata isimnya itu diakhiri dengan harokat domah, maka kata sifatnya juga harus diakhiri dengan harokat domah. Coba kita ambil contohnya dalam bentuk kalimat. Ja'a ar-rajulu shalihu ilal masjidi, yang artinya datanglah laki-laki yang soleh itu ke masjid. Seperti yang kita lihat dari contoh kalimat tersebut, memenuhi 4 syarat na'at dan man'ut dalam bahasa Arab.
kata isim dan kata sifat dari contoh kalimat tersebut sama jenisnya yaitu mudzakkar, sama adadnya yaitu mufrad, sama-sama ma'rifat yaitu menggunakan alif lam, dan sama-sama berakhiran harokat dhamma. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya materi naat dan man'ut dalam mata kuliah bahasa Arab. Ala kulli hal, syukran di istiqo sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum wa ilal liqa. Assalamualaikum.